Ada beberapa kegiatan operasional yang ada di dalam bank. Di antaranya yang pertama, menerima simpanan. Yang kedua, memberikan kredit jangka pendek. Yang ketiga, memberikan kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang, serta ikut dalam perusahaan. Yang keempat, memindahkan uang. Yang kelima, menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran. Yang keenam, mendiskontokan. Yang ketujuh, membeli dan meminjam surat-surat pinjaman. Yang kedelapan, membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang, dan pembayaran dengan surat dan telegram. Yang kesembilan, memberikan jaminan bank dan tanggungan yang cukup. Yang kesepuluh, menyewakan tempat menyimpan barang-barang berharga. Lalu, pada Undang-Undang Perbankan tahun 1992 hanya membedakan dua macam bank, yaitu ada bank umum dan bank pengkreditan rakyat, di mana kegiatan bank umum yaitu yang pertama adalah menghimpun dana atau funding. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Lalu yang kedua yaitu adalah kegiatan menyalurkan dana atau yang biasa disebut dengan lending. Sebelum kredit diluncurkan, bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian, memberikan jasa-jasa bank seperti servis. Jasa-jasa bank ini merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Lalu selanjutnya yaitu ada kegiatan dari Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan sehingga tidak dapat leluasa seperti bank umum. Dalam kegiatan BPR yaitu yang pertama ada menghimpun dana seperti bentuknya yaitu simpanan tabungan dan simpanan deposito. Lalu selanjutnya adalah menyalurkan dana, seperti menyalurkan dana berupa kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Lalu, karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR. Larangan ini meliputi hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, menerima simpanan giro, yang kedua, mengikuti miring, yang ketiga, melakukan kegiatan valuta asing, yang keempat, melakukan kegiatan perasuransian. Lalu ada juga yang biasa kita kenal yaitu sebagai kegiatan bank campuran dan bank asing, di mana bank-bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jelas bank umum, kegiatan bank asing dan bank campurannya. Sama seperti bank umum ya, memiliki tugas sama dengan bank umum. Yang pertama, dalam mencari dana bank, bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Yang kedua, dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja, seperti bidang perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, bidang penanaman modal asing atau campuran, kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank nasional swasta lainnya. Lalu, sedangkan khusus untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan bank asing, sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia. Lalu kita akan mengenal apa sih itu simpanan. Simpanan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek biliet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pastinya syarat-syarat tertentu yang disepakati dalam definisi simpanan tabungan ada, yaitu syarat-syarat tertentu yang maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dan si penabung. Lalu ada syarat-syarat untuk menabung di bank. Yang pertama yaitu melampirkan identitas diri seperti, kartu keluarga bagi si penyimpan tabungan junior.
dan berkas dokumen lainnya. Yang kedua, melengkapi formulir membuka tabungan di bank. Yang ketiga, mempersiapkan setoran awal dengan nominal sesuai ketentuan. Yang keempat, membayar biaya administrasi. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk membuka tabungan di bank. Yang pertama, setelah kita sampai di bank, pastikan kita mengambil nomor antrian yang ada. Jika bingung di mana letaknya, pasti antrian tersedia. Ada bisa meminta bantuan kepada satpam yang sedang berjaga di sana. Lalu yang kedua, karena kita akan membuka tabungan baru, maka kita harus mengambil nomor antrian yang menuju dengan customer service atau CS. Lalu yang ketiga, setelah nomor antrian kita dipanggil oleh customer service, kita dapat mengatakan jika kita ingin membuka tabungan. Lalu customer service akan menawarkan dan sejumlah jenis tabungan yang kita inginkan. Lalu selanjutnya yang keempat, setelah kita memilih jenis tabungan dan akan membukanya, customer service memberikan satu lembar formulir untuk menciptakan nomor SIF yang pada buku tabungan. Nomor SIF yaitu Customer Identification File. Nah, kita harus mengisi formulir SIF tersebut sebenarnya dan membutuhkan tanda tangan di tempat yang tersedia. Lalu yang kelima, setelah customer service memberikan kartu ATM yang harus kita tanda tangani di belakang kartu tersebut, lalu setting PIN pada kartu ATM tersebut. Selanjutnya yang keenam yaitu PIN bersifat rahasia sehingga tidak disarankan untuk memberikan kepada orang lain. Bahkan pegawai bank saja tidak diperkenankan untuk mengetahui PIN nasabahnya. Lalu yang ketujuh, setelah selesai kita harus mengingat PIN tersebut. PIN ATM nantinya akan digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan penarikan tunai dan pembayaran. Yang kedelapan, yaitu customer service akan memberikan kertas slip setoran pertama dan silahkan menunggu hingga teller memanggil melakukan setoran pertama. Yang kesembilan, setelah teller memanggil, lalu kita dapat melakukan setoran pertama sesuai dengan jumlah nominal yang tertulis pada slip setoran. Lalu yang ke-10, teller akan memproses setoran pertama kita. Lalu kita dipersiapkan untuk menandatangani buku tabungan di atas kertas putih. Kertas ini nantinya akan meninggalkan jejak pada buku tabungan kita sehingga tanda tangan data meskipun tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun terlihat jelas di bawah sinar ultraviolet yang tersedia di meja teller. Lalu yang ke-11, setelah selesai teller akan memberikan buku tabungan untuk kita untuk menyimpannya. Lalu yang ke-11, seiring waktu dengan perkembangan teknologi, saat ini kehadiran ATM dirasa lebih memiliki peran dibandingkan dengan buku tabungan. Jika dulu kita menabung harus pergi ke bank dan menggunakan buku tabungan, sekarang tidak perlu lagi, kita bisa melalui ATM. Lalu ada sarana penarikan uang yang dijadikan pilihan. Yang pertama, buku tabungan. Setiap nasabah mendapatkan sebuah buku tabungan yang berisi catatan saldo tabungan, transaksi penyetoran, transaksi penarikan, serta pembebanan lain yang terjadi. Yang kedua, ada slip penarikan tabungan. Penarikan sejumlah dana dari rekening tabungan dilakukan menggunakan slip atau formulir dengan slip penarikan. Nasabah hanya perlu menulis nama, nomor rekening, nominal uang, dan membubuhkan tanda tangan nasabah untuk melakukan penarikan. Yang ketiga, ada kwitansi, bukti penarikan yang diterbitkan pihak bank dan memiliki fungsi sama seperti slip. Di kwitansi tertulis sama penarikan, atas nama penarikan, jumlah uang, nomor penarikan, dan tanda tangan. Yang keempat, kartu anjungan mandiri atau ATM. ATM sejenis kartu debit yang bisa digunakan oleh nasabah untuk menarik sejumlah uang dari tabungan dari berbagai media, termasuk automated teller machine atau ATM. Selanjutnya yaitu
Jenis-jenis simpanan. Yang pertama itu ada tabungan yang sebagaimana yang telah Nurul jelaskan tadi. Yang kedua ada deposito. Deposito adalah jenis simpanan uang di bank yang memiliki jangka waktu tertentu. Umumnya ada yang 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Lalu ada giro. Giro adalah produk simpanan bank yang penarikan dananya bisa diambil setiap waktu dengan menggunakan cek atau biljet giro. Baiklah, sekian yang dapat Nurul sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.